Ada sebuah data yang dikumpulkan oleh The Land Report dan NBC News yang menunjukkan kalau kepemilikan tanah Bill Gates sekitar 28.327 hektar, di mana lahan pertanian tersebut juga memproduksi kedelai, jagung, kapas, dan juga beras. Kalau tiga komoditi yang gue sebutkan sebelumnya, yaitu kentang, wortel, dan bawang, itu memang Bill Gates udah pegang semua, dia menjadi yang terbesar. Nah, tapi untuk komoditi lain itu belum terlalu besar. Nah, tapi geng, selain itu, Bill Gates juga memiliki 8.093 hektar tanah pertanian di daerah Nebraska yang memproduksi kedelai. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke geng, belakangan ini banyak berita yang berseliweran di media tentang para elit global yang mulai melirik sektor pertanian. Siapa aja elit global yang dimaksud? Yang udah pasti ya, salah satunya adalah Bill Gates. Bill Gates mulai berinvestasi di tanah yang mana luasnya berhektar-hektar, dan rencananya Bill Gates akan berkecimpung di dunia pertanian. Lalu gak ketinggalan juga Mark Zuckerberg, pemilik Meta ini juga mulai melirik sektor pertanian. Nah lalu ada lagi foundernya Alibaba alias Jack Ma. Nah dia juga sudah mulai beralih ke sektor pertanian. Ketika gue baca berita ini, jujur aja gue kaget banget dan jadi berpikir gitu, ini kenapa ya? Kok para orang kaya ini mulai berbondong-bondong melirik sektor pertanian, melirik sektor pangan? Ada apa? Apa plan selanjutnya untuk tatanan dunia gitu ya, yang akan dibuat oleh orang-orang berpengaruh ini? Jujur, ketika membaca berita ini, itu banyak komen-komen dari orang luar yang mulai khawatir karena para elit global atau orang-orang berpengaruh di dunia ini berbarengan atau secara bersamaan mulai melirik sektor pertanian dengan cara memborong semuanya. Nah, berarti akan terjadi sesuatu. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Yang mungkin pembahasan kita kali ini agak sedikit berat, tapi ya cocok untuk kita bahas karena kita juga patut waspada akan apa yang terjadi ke depannya. Langsung aja kita bahas fenomena yang satu ini di sisi lain. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu salah satu elit global yang berpengaruh di dunia, yaitu Bill Gates, yang mulai membidik sektor pertanian. Timbul pertanyaan, siapa sih elit global yang pertama kali berinvestasi di sektor pertanian? Untuk ini sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti ya. Kalau kita lihat dari beberapa berita, artikel-artikel berbeda itu memberitakan sosok atau tokoh-tokoh yang berbeda juga. Misalkan ada salah satu artikel berita yang dirilis oleh media lokal yaitu Suara.com pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 yang membahas tentang Bill Gates yang berinvestasi di sektor pertanahan. Dijelaskan di sana kalau ternyata Bill Gates itu mengakuisisi lahan pertanian melalui manajer investasinya yang bernama Cascade Investment selama lebih dari 10 tahun. Dana Bill Gates tersebut masuk ke dalam catatan The Wall Street Journal pada tahun 2014 dan portofolio tersebut sudah menjadi lahan pertanian dengan jumlah setidaknya 100.000 hektar. Angka yang fantastis dan itu tanah yang sangat-sangat luas ya. Nah 100.000 hektar ini tersebar di beberapa wilayah, ada di daerah California, Illinois, Iowa, Louisiana, dan beberapa negara bagian lainnya. Lalu untuk di negara-negara lain, Bill Gates memiliki sekitar 242.000 hektar lahan pertanian yang tersebar di 19 negara. Lalu selain itu, dia juga memiliki lahan transisi sebanyak 25.750 hektar dan 1.234 hektar lahan rekreasi dengan total kepemilikan lahan seluas 268.984 hektar. Wow, ini orang penguasa tanah gitu ya. Ini benar-benar the real juragan
juragan tanah nih. Ini kalau misalkan dia orang Indonesia ya, misalkan kayak orang Betawi aja dia ya, tuh udah dibangun kos-kosan sama kontrakan tuh, biar nggak kerja lagi gitu ya, biar terima uang bulanan. Nih Bill Gates nih, juragan tanah. Lalu geng, kalau kalian cari informasinya lagi gitu ya, kekuasaan Bill Gates atas tanah-tanah yang dia miliki itu nggak cuma sekedar memiliki lahannya doang. Ada sebuah fakta yang cukup mencengangkan, yang mana ternyata dia juga bergerak di dalam investasi komoditi pertanian tersebut, yaitu komoditi yang dikelola berupa tanaman kentang, wortel, dan juga bawang bombay. Dan kalian tahu apa? McDonald Amerika itu membeli semua bahan baku untuk gerai mereka itu dari perusahaan pertanian milik Bill Gates. Gila nggak tuh? Udah nguasain sektor elektronik gitu ya, komputer. Terus kemarin dunia medis ya kan, vaksin dia yang pegang. Sekarang pertanian juga dia yang pegang. Apa nggak serem tuh geng? Kalau misalkan semua hal di dunia ini dipegang oleh satu nama atau satu orang, otomatis dia bisa mengendalikan semua kontrol. Dan kalau selama ini kalian cuma tahu Bill Gates ini adalah orang kaya, pemilik Microsoft, dan juga kemarin dia membuat vaksin gitu ya. Nah ternyata sekarang Bill Gates itu adalah salah satu produsen kentang, wortel, dan bawang bombay terbesar di dunia. Terbesar ya, bukannya kayak dagang biasa-biasa atau dia cuman ekspor impor kecil-kecilan, enggak. Terbesar. Gila nggak tuh? Ada sebuah data yang dikumpulkan oleh The Land Report dan NBC News yang menunjukkan kalau kepemilikan tanah Bill Gates sekitar 28.327 hektar, di mana lahan pertanian tersebut juga memproduksi kedelai, jagung, kapas, dan juga beras. Kalau 3 komoditi yang gue sebutkan sebelumnya, yaitu kentang, wortel, dan bawang, itu memang Bill Gates udah pegang semua, dia menjadi yang terbesar. Nah tapi untuk komoditi lain itu belum terlalu besar. Nah tapi geng, selain itu Bill Gates juga memiliki 8.093 hektar tanah pertanian di daerah Nebraska yang memproduksi kedelai. Di daerah Washington, Bill Gates memiliki tanah pertanian sekitar 5.665 hektar yang menanam kentang. Nah, sementara wortel itu diproduksi di daerah pertanian dia yang ada di Florida. Semua kepemilikan tanah Bill Gates ini itu terpisah dari investasi Bill Gates yang lain, yang sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari sektor pertanian juga, yaitu dia berinvestasi di perusahaan yang berkontribusi di dunia pertanian berskala besar yang bernama Monsanto dan produsen traktor yang bernama John Deere. Gila. Udah pertaniannya dia yang kelola, ya kan? Semua komoditinya dia yang panen, sampai ke alat-alat pertaniannya juga punya dia tuh. Traktor, terus juga perusahaan distribusinya, semua dia yang kontrol. Wah, udah gila nih Bill Gates nih. Banyak orang yang mempertanyakan apa maksud dari semua ini. Kenapa Bill Gates mulai membidik sektor pertanian? Semua ini kan berhubungan dengan pangan, kebutuhan makanan manusia gitu ya. Apa yang diinginkan oleh Bill Gates sehingga dia ingin menguasai sektor tersebut? Apakah ini ada hubungannya dengan perubahan iklim dunia? Ketika pertanyaan ini ditanyakan, Bill Gates berkilah. Dia mengatakan walaupun sektor pertanian menjadi salah satu investasi utama untuk Gates Foundation milik Bill Gates gitu ya, tetapi Bill Gates mengklaim kalau investasinya di bidang pertanian ini nggak terkait dengan perubahan iklim yang terjadi, nggak terkait dengan persiapan pandemi apapun gitu, nggak ada katanya. Memang dia hanya ingin melebarkan sayap bisnisnya doang. Itu menurut klaim dan pengakuan dia. Nah, Bill Gates mengatakan dia berinvestasi di sektor pertanian untuk membuat pertanian lebih produktif dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Nah, tapi banyak orang yang tidak percaya dengan yang dikatakan oleh Bill Gates karena sudah pasti nih kalau dia melirik sebuah sektor bisnis itu artinya akan terjadi sesuatu dalam skala besar. Apa yang akan terjadi? Ya kita nggak tahu, kita tunggu aja ke depan kira-kira apa. Menurut kalian apa? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke, sekarang kita bahas Mark Zuckerberg dengan si istrinya. Nah, dia ini merupakan bagian dari elit global juga, orang berpengaruh di dunia yang ternyata sekarang juga sedang melirik sektor pertanian. Oke, Mark Zuckerberg dengan istrinya yaitu Priscilla Chan yang saat ini memiliki 1.500 hektar tanah di Pulau Kauai, Hawaii. Nah, tanah milik founder Meta ini berada di pantai utara Kauai dan difokuskan untuk pertanian jahe dan kunyit. Dan juga di sana ada peternakan sapi dan kuda. Wah, jarang-jarang kita lihat ya orang Amerika, orang Barat gitu nanam jahe sama kunyit. Kenapa nih? Di sana mereka juga membangun sebuah tempat tinggal yang disebut dengan Koolau Ranch yang selesai dibangun pada tahun 2017 lalu.
lalu. Tempat tinggalnya ini luasnya nggak main-main ya geng. Mark Zuckerberg itu membeli 44 hektar tanah yang mencakup sebagian besar dari Waduk Kaloko. Nah, dia membeli tanah ini melalui perusahaan Kaloko LCC seharga 17 juta USD. Nah, lalu tanah-tanah yang dia beli di daerah Hawaii ini tidak hanya dia jadikan lahan pertanian dan peternakan. Nah, di sana dia juga membangun sebuah konservasi. Dan menurut keterangan dari Mark Zuckerberg, dia berencana untuk ikut serta melindungi dan melestarikan satwa liar serta memperbaiki daerah Waduk Kaloko tersebut. Tetapi geng, kepemilikan Mark Zuckerberg atas tanah tersebut itu menuai banyak kritikan. Pada tahun 2016, Mark Zuckerberg membuat warga sekitar merasa sangat terganggu karena di saat itu dia membangun sebuah tembok setinggi 6 kaki di sekitar lahan miliknya yang menghalangi akses jalan untuk warga-warga di sana menuju ke pantai. Nah, nama pantainya itu adalah Pantai Pilaa. Nah, 1 tahun kemudian, pada awal tahun 2017, para pengacara Mark Zuckerberg yang jumlahnya cukup banyak gitu ya, itu mengajukan gugatan kepada para penduduk asli Hawaii yang sebenarnya memiliki kepentingan di sejumlah kecil lahan milik Mark Zuckerberg. Ya gimana enggak, walaupun Mark Zuckerberg udah beli itu lahan, tapi kan masyarakat Hawaii di sana itu bisa dikatakan masyarakat adat, pemilik tanah sebenarnya. Di dalam kejadian ini, masyarakat di sana itu secara tidak langsung dipaksa untuk menjual tanah mereka kepada perusahaan milik Mark Zuckerberg. Nah, mereka kehilangan hak atas tanah mereka tersebut karena terdesak oleh kondisi, dan Mark Zuckerberg ingin semua tanah itu menjadi miliknya sehingga warga Hawaii yang kalah dalam gugatan wajib membayar tuntutan hukum kepada Mark Zuckerberg, yang mana menurut seorang profesor hukum di University of Hawaii yang bernama Kapuas Proat, tindakan Mark Zuckerberg ini merupakan bentuk dari neokolonialisme, di mana tanah yang seharusnya milik penduduk asli Hawaii atau tanah adat gitu ya, malah menjadi milik dia yang dia beli secara tidak baik. Dan ini menjadi sebuah masalah juga. Karena seperti yang kita tahu ya, penduduk Hawaii itu kan sangat dekat dengan yang namanya mistis, percaya akan leluhur gitu ya. Mereka hidup dengan adat istiadat mereka. Nah, ketika tanah-tanah tersebut sudah mulai diborong atau diambil alih oleh Mark Zuckerberg, banyak warga atau masyarakat adat di Hawaii yang merasa mereka kehilangan jati diri karena selama ini mereka merasa tanah mereka tersebut adalah bentuk dari wujud leluhur mereka. Dan ini benar-benar menjadi sebuah problem. Lalu akhirnya karena mendapatkan banyak desakan dari berbagai pihak nih ya, dan di saat itu juga Mark Zuckerberg nggak mau nama dia jadi jelek gitu ya, dia akhirnya memutuskan untuk menghentikan gugatan tersebut dengan cara mediasi. Dia mencoba untuk melakukan pendekatan lain dengan masyarakat adat Hawaii, dan sejumlah lahan kecil yang menjadi masalah itu akhirnya dijual dalam lelang. Nah, di sini permasalahannya jujur gue udah nggak paham lagi nih geng, kenapa ini tetap dijual walaupun bentuknya lelang gitu ya, tidak dikembalikan kepada masyarakat adat, ya hanya mereka yang tahu permasalahannya. Sekarang kita bahas konglomerat atau elit selanjutnya yang bernama Jack Ma. Beberapa waktu lalu kita sempat membahas tentang hilangnya Jack Ma ini ya geng, yang dimana di saat itu dia posisinya sedang berada di puncak-puncak kekayaannya gitu ya. Dia masuk ke dalam jajaran orang terkaya di dunia, terus juga jadi motivator, banyak quotes-quotes dia yang dipakai oleh orang gitu untuk bisa sukses gitu. Tapi tiba-tiba dia menghilang gara-gara dia sempat mengkritik pemerintah komunis Cina. Di saat itu kritik Jack Ma ini menuju kepada regulasi sistem keuangan di Cina. Nah, lalu kemudian banyak berita yang mengatakan kalau Jack Ma mendapatkan tekanan dari pemerintah Cina sehingga dia harus mengungsi, dia harus pergi dari Cina, dan kabar terakhir katanya dia tinggal di Jepang. Ada kabar yang mengagetkan setelah tiba-tiba Jack Ma ini muncul lagi ke publik. Pertama kali muncul, dia tidak memperlihatkan wajahnya, dia pakai masker di saat itu, dan banyak orang yang terbingung-bingung gitu ya. Ini Jack Ma kenapa sih? Bahkan dia diwawancarai aja tuh menghindar. Dan terakhir kali dia diketahui tidak lagi berada di dalam Alibaba dan dia memilih untuk menjadi seorang petani. Tapi petani dalam tanda kutip ya, bukan yang dia nyangkul terus dia mupukin dan nanam sendiri, enggak yang kayak gitu. Dia tidak mengerjakan hal-hal
hal kayak gitu sih. Di dalam isu Jack Ma memilih untuk menjadi petani ini, lebih tepatnya dia ini berinvestasi. Jadi menurut laporan South China Morning Post, dikatakan kalau Jack Ma berinvestasi pada sebuah startup agrotech yang bernama 18 Matters Marine Technology Zhejiang Co. Perusahaan ini sendiri berada di Hangzhou, di mana lokasinya sama dengan kantor pusat Alibaba, perusahaan milik Jack Ma. Nah lalu akhirnya timbullah fakta-fakta ternyata selama Jack Ma menghilang, dia itu nggak sekedar bersembunyi, alias nggak sekedar menjauh dari publik. Dia diam-diam belajar mengenai sektor pertanian. Ketertarikan dia terhadap dunia pertanian ini sudah terlihat di saat dia diketahui berada di Spanyol pada bulan Oktober tahun 2021 kemarin. Di Spanyol ini dia sudah mulai belajar mengenai pertanian dan teknologi yang mungkin bisa menjadi solusi untuk masalah lingkungan yang terjadi saat ini. Lalu pada tahun 2022, Jack Ma juga sempat terlihat berada di Belanda dan dia melakukan hal yang sama, yaitu untuk belajar tentang dunia pertanian. Nah, lalu nggak cukup sampai di situ, terakhir kali dia terlihat di Jepang serta Thailand untuk belajar mengenai peternakan, terutama budidaya perikanan yaitu ikan tuna dan juga udang. Oke, sampai di sini kalian sudah bisa lihat sendiri ya, kalau beberapa elit itu sudah mulai melirik dunia pertanian dan hal ini mereka lakukan secara bersamaan. Nah, menurut beberapa sumber informasi, nggak cuma 3 orang tadi yang mulai melirik dunia pertanian. Masih ada nama-nama lain yang juga sudah mulai bergerak ke sektor pertanian. Nah, tapi di sini gue memilih untuk tidak menjabarkan semuanya karena mengingat durasi. Nah, jadi kita ambil 3 contoh elit tadi aja gitu. Banyak orang yang percaya para elit yang sengaja membeli lahan, berinvestasi di pertanian, hal ini bertujuan untuk memonopoli sektor tersebut. Yang mana sektor pertanian yang berhubungan dengan pangan ini itu sangat-sangat vital bagi banyak negara. Nah, lalu timbullah beberapa isu yang mengatakan jika nantinya setelah kemarin kita menghadapi pandemi COVID, maka selanjutnya kita akan menghadapi yang namanya krisis pangan. Ini benar gak sih? Sekarang kita bahas mengenai isu krisis pangan dunia. Benarkah krisis pangan akan segera terjadi? Sekarang gue jelasin secara gambaran besarnya dan sebenarnya ini nggak membutuhkan data yang ribet-ribet gitu ya. Kita berkaca dari yang terjadi sehari-hari di lingkungan kita aja. Karena gue tinggal di Jakarta, jadi mungkin gue akan berkaca kepada situasi di Jakarta. Coba kita lihat gitu ya bagaimana kondisi Jakarta sekarang. Semua orang berbondong-bondong untuk pindah ke Jakarta. Dan karena semakin banyak orang yang tinggal di Jakarta, pasti mereka membutuhkan rumah untuk tempat mereka tinggal. Dan untuk membangun rumah ini, ya setiap orang membutuhkan lahan. Jadi itu artinya semakin banyak hunian yang dibangun, maka akan semakin banyak lahan yang akan digunakan hanya untuk membangun rumah. Hal ini juga tidak hanya terjadi di Jakarta, geng. Kalian bisa lihat juga fenomena yang terjadi di Bali. Bali untuk saat ini semua orang di sana berlomba-lomba untuk membangun villa, membangun tempat wisata. Pokoknya semua bangunan lah. Kalau misalkan kalian lihat daerah Canggu ya. Perbedaan daerah Canggu di tahun 2015 dengan tahun sekarang 2023 itu jauh banget beda ya. Di tahun 2015 kalian ke Canggu isinya hanya sawah, lahan pertanian yang begitu luas. Tapi kalau kalian sekarang ke daerah Canggu itu isinya adalah villa, bangunan beton yang banyak sekali. Dan itulah yang terjadi. Jadi bisa dibayangkan ya, apabila fenomena seperti ini terjadi di seluruh dunia, karena semakin hari populasi manusia itu terus bertambah, tentunya akan semakin banyak lahan yang dibutuhkan untuk dijadikan tempat tinggal. Dan di antara lahan-lahan tersebut ya sudah pasti ada sawah, perkebunan, bahkan tambak ikan, empang yang akhirnya harus menjadi bangunan rumah. Dan juga sekarang bahkan banyak negara-negara yang berusaha untuk membuat pulau sendiri, pulau buatan alias reklamasi. Dan pada tahun 2022, PBB secara resmi mengumumkan kalau populasi global itu sudah mencapai 8 miliar orang karena sudah terjadi pertumbuhan besar dalam beberapa dekade terakhir dan akan terus begitu sampai dekade mendatang. Jadi jumlah manusia di muka bumi sudah membludak. Hal ini akhirnya menimbulkan kekhawatiran terhadap kelangkaan pangan dan juga harga makanan yang nantinya akan terus melambung. Menurut World Food Program atau WFP yang merupakan sebuah organisasi di bawah naungan PBB,
mereka mengatakan tiap malam ada sekitar 828 juta orang yang tidur dalam keadaan perut yang kosong alias kelaparan. Dan sejak tahun 2019, jumlah orang yang menghadapi ketidakamanan pangan sudah meningkat dari 135 juta menjadi 245 juta orang di dunia. Selain itu, menurut Food and Agricultural Organization atau FAO, diperkirakan populasi manusia pada tahun 2050 nanti akan mencapai 9,8 miliar nyawa. Dan ini dianggap sebagai kelebihan populasi yang akan mengancam pasokan pangan dunia. Dan pasokan pangan sendiri itu bisa habis sekitar tahun 2027 katanya. Ya kita nggak tahu ya, karena kan mereka yang meriset, mereka yang memperkirakan, ya kabarnya dari datanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang krisis pangan, sebenarnya ini bukan cuma obrolan kosong biasa ya geng. Ini nggak cuma isu, karena penyebab dari krisis pangan nantinya nggak cuma hanya populasi manusia yang meningkat. Dunia sekarang harus menghadapi 3 fenomena beruntun yang terjadi selama 2 tahun terakhir, yaitu perubahan iklim yang signifikan, yang mana kita bisa lihat sendiri banyaknya es di kutub yang mulai mencair. Dan juga harusnya nih ya, di bulan ini tuh sudah masuk ke musim hujan, tetapi kita masih merasakan panas terik yang begitu kering. Terus kemarin adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Nah itu menambah permasalahan juga. Lalu adanya perang antara Ukraina dan Rusia serta sekutunya. Semua faktor tersebut mempengaruhi ketidakstabilan pangan sehingga memunculkan krisis pangan secara global yang dihadapi oleh negara-negara yang ada di dunia. Ya mungkin sekarang kita di Indonesia nggak merasakan yang namanya kelaparan, kelangkaan bahan makanan. Tetapi tanpa kita ketahui ya geng, sekarang masyarakat di Inggris itu sedang menghadapi krisis kelaparan, krisis pangan. Dan bahkan dari beberapa berita yang beredar dikatakan kalau beberapa dari masyarakat yang ada di Inggris itu sampai memakan tisu. Wah ini udah mulai parah geng. Ya mungkin di media-media mainstream gak diberitakan tentang hal ini, karena ya hal-hal seperti itu kan selalu ditutup-tutupi gitu, agar dunia ini terlihat kayak baik-baik aja. Nah tetapi di belakang itu semua, krisis pangan serta kelaparan memang sedang melanda dunia saat ini. Bahkan kelangkaan pangan, kemiskinan, kelaparan gitu ya, itu sudah meningkat sebelum adanya pandemi COVID kemarin. Hal ini dikarenakan gara-gara adanya perubahan iklim dunia. Terus sempat terjadi bencana alam juga dan beberapa situasi konflik. Ditambah lagi setelah pandemi adanya lockdown dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan serta aktivitas mereka yang terganggu, akhirnya tingkat kemiskinan, kelangkaan pangan serta kelaparan itu semakin menjadi-jadi. Lalu geng, tanpa kita sadari ya, sebenarnya Presiden Jokowi, Presiden Indonesia sekarang itu sudah memperingatkan berkali-kali tentang ancaman krisis pangan ini. Ya mungkin kitanya nggak ngeh kali ya, selama ini kita terlalu sibuk dengan hal-hal lain, terlalu sibuk nunggu iPhone 15, terlalu sibuk nonton gosip-gosip artis, video skandal dan lain-lain lah gitu ya. Sampai kita tidak sadar kalau ternyata pemerintah kita sendiri sudah memperingatkan soal ancaman krisis pangan ini. Presiden Jokowi sempat menyebutkan 345 juta orang di dunia terancam kelaparan akibat krisis pangan nantinya. Presiden Jokowi menilai kalau sektor pertanian sangat penting bagi setiap negara karena jika hal tersebut tidak bisa ditangani dengan baik, maka nantinya akan menciptakan dampak negatif bagi negara tersebut. Dan menurut Presiden Jokowi ya, ancaman krisis pangan yang nyata ini akan merubah 345 juta orang yang terancam kelaparan menjadi 800 juta orang nantinya. 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Dari sini aja kita udah bisa menilai ya kalau ancaman krisis pangan ini benar-benar nyata karena Presiden Jokowi itu sudah menghimbau petani Indonesia untuk menanam semua tanaman yang bisa dijadikan sumber pangan. Dan negara kita untuk saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemanfaatan lahan di segala sektor. Kalau kalian pernah dengar ya, bahkan beras aja sekarang sudah banyak yang diciptakan dari tumbuhan porang. Jadi segala tanaman sekarang dimanfaatkan dan negara kita memang sedang menabung hal tersebut. Jadi negara kita tuh nggak mau nanti tiba-tiba ketika krisis pangan, negara kita malah kelaparan.
Pemerintah kita sendiri di Indonesia itu sudah mengembangkan pertanian skala besar, membangun food estate, juga mengembangkan pertanian pangan jarak dekat yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan dan logistik yang terintegrasi. Nah, sedangkan untuk skala kecil, pemerintah memberikan dukungan terhadap petani skala kecil dengan menghapus hambatan perdagangan yang diskriminatif dan yang tidak sejalan dengan prinsip perdagangan internasional. Dan lalu, untuk menghadapi krisis pangan dan energi, pemerintah Indonesia juga menerapkan reformasi struktural di bidang infrastruktur, produktivitas, kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang mana semua ini masuk ke dalam penyusunan APBN. Persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya. Nah, tapi balik lagi gitu ya, seperti yang kita tahu, di negara kita terkadang mendengar program-program kayak gini bikin pesimis gitu. Ya, bikin pesimisnya karena apa? Korupsinya masih banyak gitu ya. Kita nggak bisa pura-pura nggak tahu gitu. Program pemerintah memang ya terkadang bagus banget gitu ketika disampaikan ke masyarakat. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya pas berjalan, ujung-ujungnya dikorupsi. Ujung-ujungnya setengah jalan. Ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa gitu. Nah, makanya terkadang masyarakat banyak juga yang pesimis. Kembali dengan pembahasan kita yang sebelumnya, geng. Ancaman krisis pangan ini benar-benar nyata karena pemerintah kita sendiri udah ngomongin nih. Pak Presiden Jokowi aja udah mewanti-wanti gitu ya. Dan bahkan pemerintah kita sudah menyusun segala strategi untuk menghadapi krisis pangan ini. Nah, tapi ingat, gak bisa 100% bergantung kepada hal itu. Ya, kembali lagi seperti yang gue katakan tadi, negara kita masih banyak orang gak jujurnya. Nah, jadi krisis pangan yang akan dihadapi dunia ini benar-benar merupakan sebuah ancaman besar karena seperti yang bisa kita lihat ya, para elit-elit penguasa dunia sudah mulai merambah ke sektor itu karena mereka melihat adanya peluang atas kebutuhan umat manusia nanti. Nah, jadi apakah Bill Gates, Mark Zuckerberg, terus juga Jack Ma dan beberapa barisan konglomerat yang lain itu merambah ke dunia pertanian, merambah ke sektor yang berhubungan dengan pangan dan energi benar-benar atas dasar kemanusiaan, benar-benar atas dasar pengen ngebantu umat manusia? Ya belum tentu. Mereka ini kan pebisnis. Mereka melihat ke arah sana, bisa jadi mereka melihat adanya ladang pendapatan baru di sana. Ya kita contohkan aja kayak Bill Gates baru-baru ini. Bill Gates dia adalah founder atau pendiri dari Microsoft, yang mana selama ini seperti yang kita tahu, semenjak berkembangnya era digital yang namanya komputer itu dibutuhkan di segala sektor pekerjaan, dibutuhkan di seluruh dunia. Ya Bill Gates sebagai penguasanya. Nah, tiba-tiba pas ada pandemi gitu ya, ketika semua orang butuh sesuatu untuk mencegah dan mengobati, tiba-tiba Bill Gates banting setir ke dunia bisnis yang baru, yaitu dunia medis. Dia tiba-tiba mengeluarkan produk vaksin. Nah, mungkin kalian bisa flashback sedikit dengan cerita yang pernah kita bahas, yaitu keluarga Rockefeller. Yang mana keluarga Rockefeller ini pada awalnya adalah penguasa minyak dari Amerika. Mereka memonopoli penjualan minyak dan gas di Amerika. Tiba-tiba melihat adanya peluang yang cukup menggiurkan, yaitu di dunia medis. Mereka menciptakan obat yang terbuat dari bahan baku minyak bumi. Hal ini sengaja mereka lakukan karena mereka tahu berbisnis obat-obatan adalah bisnis yang sangat dan mereka bisa memonopoli bahan bakunya, yaitu tadi minyak bumi. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan apa yang nantinya akan kita hadapi, yaitu krisis pangan, akan menjadi salah satu bentuk monopoli yang baru yang sedang ditargetkan oleh para elit penguasa sistem, atau ya 1% orang yang mengontrol sistem yang ada di dunia. Nah, gimana tuh? Kalian udah siap belum nih, geng? Kalau memang hal ini benar-benar terjadi gitu ya. Jadi nggak kebayang ya, nantinya semua stok pangan di dunia, semua stok makanan dan energi itu dikontrol oleh para elit tersebut. Jadi hal ini akan semakin dekat dengan yang namanya New World Order, tatanan dunia baru, yang mana nantinya semua sistem yang ada di dunia akan diatur oleh satu pemerintahan. Ya memang hal ini terlihat samar-samar gitu. Kita masih punya presiden, kita masih punya gubernur, kita masih punya wali kota, menteri dan lain-lain, yaitu sebagai pemimpin negara kita. Tetapi untuk berjalannya sistem dunia, ya semuanya akan diatur oleh orang-orang yang dapat mengontrol uang serta kehidupan. Ya cara mengontrol kehidupan bagaimana? Yaitu dengan menguasai apapun yang dibutuhkan oleh manusia, ya terutama kebutuhan primer, yaitu pangan tadi. Apabila pangan, obat-obatan, dan segala hal yang sudah membuat manusia ketergantungan, apabila bisa dikuasai, maka orang tersebut akan bisa mengontrol kehidupan. Ya terlepas dari pemahaman misalnya, ya semuanya udah diatur sama Tuhan, udah ada takdirnya, dan bla 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 lah gitu ya. Tapi tetap aja geng, fenomena ini benar-benar terjadi. Jadi untuk kita semua, persiapkan diri.